Perang Nikopolis pada tahun 1396 merupakan salah satu peristiwa besar yang menandai benturan peradaban antara dunia Islam dan dunia Kristen di penghujung abad ke-14. Pertempuran ini terjadi di kota Nikopolis di tepi sungai Donau wilayah Bulgaria modern dan menjadi simbol kejatuhan harapan Eropa Barat untuk menghentikan kemajuan pasukan Islam Turki Utsmani di Eropa Timur. Dalam pandangan para sejarawan Muslim, pertempuran ini tidak hanya sekadar peperangan militer, tetapi juga merupakan manifestasi dari pertarungan ideologi dan spiritualitas antara dua dunia yang berbeda pandangan tentang kekuasaan dan keimanan. Latar belakang perang ini berawal dari ekspansi besar yang dilakukan oleh Sultan Bayazid bin Murad yang dikenal dalam sejarah sebagai Bayazid Yıldırım, yang berarti Bayazid Sikilat, karena kecepatan geraknya di medan perang. Setelah menggantikan ayahnya Sultan Murad Triparam yang gugur di medan perang Kosovo pada tahun 1389, Bayazid segera melanjutkan kebijakan penaklukan untuk memperkuat Kesultanan Utsmaniyah di wilayah Balkan. Di masa itu, kerajaan Kristen di Eropa Timur seperti Hongaria, Walakia, Serbia, dan Bulgaria hidup dalam ketegangan karena tekanan dari kekuasaan Utsmani yang terus meluas. Di sisi lain, Eropa Barat yang diwakili oleh Paus dan kerajaan Prancis melihat situasi itu sebagai ancaman terhadap kekristenan di benua mereka, sehingga mereka menyerukan perang salib baru yang diarahkan bukan lagi ke Tanah Suci, tetapi kepada Turki Utsmani yang dianggap musuh utama iman Kristen di Eropa. Para sejarawan Muslim menggambarkan bagaimana Sultan Bayazid memandang seruan perang itu bukan sekadar ancaman politik, melainkan ujian dari Allah bagi kaum muslimin yang sedang membangun peradaban baru di atas reruntuhan Bizantium. Dalam catatan kronikus Islam seperti Syihabuddin Ibnu Arabsyah dan Al-Qalqasyan, di perang ini dilihat sebagai bagian dari sunnatullah dalam pergiliran kekuasaan di antara bangsa-bangsa. Menurut mereka, Utsmani berada pada puncak semangat jihadnya, sedangkan Eropa berada dalam kelemahan moral, meskipun mereka memiliki kekuatan jumlah dan peralatan. Sejarawan Muslim menulis bahwa Bayazid tidak hanya mempersiapkan pasukan dengan kekuatan militer, tetapi juga dengan kekuatan spiritual. Sebelum perang, ia memerintahkan pasukannya untuk berpuasa beberapa hari dan melaksanakan sholat malam, serta membaca doa agar dimenangkan oleh Allah sebagaimana para mujahid di masa sebelumnya. Pasukan salib yang dikumpulkan untuk menghadapi Bayazid terdiri dari gabungan tentara Prancis, Hongaria, Jerman, Inggris, Polandia, dan beberapa kesatria ordo militer dari Eropa Barat. Jumlah mereka diperkirakan antara 20.000 hingga 30.000 orang, sementara pasukan Utsmani yang dipimpin langsung oleh Bayazid dan dibantu oleh pasukan Serbia di bawah pimpinan Stefan Lazarevic berjumlah sekitar 40.000. Namun perbedaan kekuatan itu tidak hanya terletak pada jumlah, melainkan pada disiplin dan strategi. Sejarawan Muslim menggambarkan bahwa pasukan salib datang dengan kesombongan dan arogansi. Mereka tidak mendengarkan nasihat para komandan yang berpengalaman seperti Raja Sigismund dari Hongaria yang memperingatkan agar tidak menyerang terlalu cepat. Kesatria Prancis yang merasa lebih mulia dari bangsa lain justru maju sendiri ke garis depan tanpa koordinasi, dan itulah awal dari kehancuran mereka. Sementara itu, Sultan Bayazid menerapkan strategi yang sangat cermat. Ia menempatkan pasukan infanteri dari Anatolia di barisan depan yang sengaja dibuat tampak lemah untuk memancing musuh menyerang. Di belakang mereka tersembunyi pasukan kavaleri elit Janissary dan prajurit berkuda Sipahi yang menunggu perintah untuk mengepung. Ketika pasukan salib maju dengan gegap gempita, mereka dengan mudah menembus barisan depan Utsmani dan mengira telah menang. Namun begitu, mereka menanjak ke dataran tinggi di belakang perbukitan Bayazid, mengerahkan pasukan cadangan dari segala arah. Serangan balik itu menghancurkan formasi salib dalam sekejap. Menurut catatan Ibnu Hajar al-Asqalani, banyak di antara pasukan salib yang melarikan diri ke sungai Donau dan tenggelam, sementara ribuan lainnya tertangkap hidup-hidup. Sultan Bayazid
menunjukkan sikap yang keras, tetapi juga tegas terhadap para tawanan. Dalam riwayat sejarawan Muslim disebutkan bahwa ia memerintahkan untuk menghukum mati para kesatria yang keras kepala dan menolak mengakui kekalahan, sedangkan yang lain dibiarkan hidup untuk dikirim kembali ke negaranya sebagai peringatan. Dari sudut pandang Islam, tindakan itu dianggap sebagai pelajaran bagi bangsa Eropa agar tidak mengulangi agresi terhadap negeri Muslim. Namun sumber-sumber Barat kemudian menggambarkan tindakan Bayazid itu sebagai kekejaman tanpa belas kasihan. Padahal dalam catatan sejarawan Islam seperti Al-Dahabi disebutkan bahwa Bayazid menegakkan hukum perang sesuai dengan syariat dan memperlakukan para tawanan dengan cara yang pantas bagi keadaan perang. Kemenangan di Nikopolis memberikan dampak yang sangat besar terhadap keseimbangan politik di Eropa Timur. Dunia Islam memandang kemenangan itu sebagai tanda pertolongan Allah kepada kaum mukminin, sebagaimana dalam firman-Nya bahwa Allah akan menolong hamba-hambanya yang beriman, walau seluruh dunia bersatu menentang mereka. Dalam khutbah-khutbah di masjid-masjid Anatolia, kemenangan itu dibacakan sebagai kisah keteguhan iman dan bukti bahwa jihad di jalan Allah tetap hidup di antara umat Muhammad. Para sufi dan ulama menulis syair dan risalah tentang makna spiritual kemenangan tersebut, bahwa keberhasilan kaum muslim bukan karena kekuatan senjata, tetapi karena keyakinan yang tulus bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Dari sisi politik, kemenangan Nikopolis memperkuat posisi Sultan Bayazid sebagai penguasa paling ditakuti di Eropa Timur. Banyak kerajaan Kristen di Balkan tunduk membayar upeti dan mengirimkan sandera sebagai jaminan perdamaian. Namun, bagi sebagian sejarawan Muslim, kemenangan ini juga menjadi awal dari ujian besar bagi Bayazid, karena setelah kemenangan besar itu muncul tanda-tanda kesombongan dalam diri sang sultan. Beberapa ulama mengingatkan bahwa kemenangan bukanlah tanda mutlak keridaan Allah, melainkan ujian atas keimanan seorang pemimpin, apakah ia tetap rendah hati dan bersyukur atau justru terjerumus dalam keangkuhan. Dalam pandangan ulama seperti Al-Qalqasyandi dan Ibnu Khaldun, kemenangan di Nikopolis adalah bagian dari pola sejarah yang menunjukkan bahwa setiap kekuatan yang berlandaskan iman dan keadilan akan diberi kemenangan, sementara kekuatan yang berlandaskan kesombongan dan ambisi duniawi akan binasa. Ibnu Khaldun menulis bahwa kemenangan Utsmani di Nikopolis menandai munculnya bangsa Turki sebagai pemimpin baru dunia Islam yang menggantikan peran bangsa Arab dan Persia dalam membela agama. Ia menyebut bahwa bangsa Turki memiliki semangat gazawat atau jihad yang luar biasa dan kekuatan sosial yang bersatu di bawah kepemimpinan yang kokoh. Selain itu, perang ini juga menjadi cermin bagi dunia Islam tentang pentingnya persatuan. Di tengah perpecahan antara kerajaan-kerajaan kecil di Anatolia dan di Timur Tengah, Kesultanan Utsmani menjadi satu-satunya kekuatan yang benar-benar bersatu dan memiliki visi yang besar. Para sejarawan Muslim menilai bahwa tanpa kesatuan dan disiplin pasukan seperti yang dimiliki oleh Utsmani, mustahil kemenangan sebesar Nikopolis bisa dicapai. Di sisi lain, mereka juga menyoroti bahwa perpecahan di antara kerajaan Kristen di Eropa turut memperlemah mereka karena masing-masing lebih mengutamakan kehormatan bangsanya daripada koordinasi bersama. Dalam beberapa sumber Islam juga disebutkan bahwa banyak ulama memandang kemenangan Nikopolis sebagai tanda bahwa Allah masih memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Mereka mengingatkan bahwa kemenangan seperti ini harus diikuti dengan rasa syukur dan tanggung jawab, bukan kesenangan duniawi. Karena itu, setelah perang, banyak ulama di Anatolia menyerukan agar Sultan Bayazid memperluas dakwah Islam dengan kelembutan, bukan hanya dengan pedang. Namun, sebagaimana sunnatullah, dalam perjalanan sejarah kemenangan besar seringkali diikuti dengan ujian yang lebih besar. Hanya beberapa tahun
Setelah Nikopolis, Sultan Bayazid harus menghadapi ancaman dari Timur Leng, penguasa besar dari Asia Tengah yang juga mengklaim dirinya sebagai pembela Islam. Pertempuran antara dua kekuatan besar Islam ini berakhir dengan kekalahan Bayazid di Ankara pada tahun 1402 yang kemudian mengguncang stabilitas Utsmani. Para sejarawan Muslim menilai bahwa kekalahan itu adalah teguran dari Allah agar umat Islam tidak terjebak dalam kesombongan setelah kemenangan besar di Nikopolis. Perang Nikopolis dengan demikian bukan hanya peristiwa militer, tetapi juga cermin perjalanan spiritual dan moral bangsa. Ia menunjukkan bahwa kemenangan sejati adalah ketika seorang pemimpin mampu menjaga iman dan adab di tengah kemenangan. Para sejarawan Muslim memandang perang ini sebagai salah satu contoh bahwa jihad di jalan Allah tidak hanya diukur dengan pedang dan darah, tetapi dengan keteguhan hati terhadap kebenaran. Kemenangan itu menjadi saksi bahwa selama kaum muslimin bersatu dalam iman dan tawakal kepada Allah, maka tidak ada kekuatan di dunia yang mampu memadamkan cahaya Islam. Sesudah kemenangan besar di Nikopolis, gelombang kegembiraan menyapu seluruh wilayah kekuasaan Utsmani. Rakyat di Anatolia dan Rumelia memandang kemenangan itu sebagai tanda bahwa Allah masih memberikan pertolongan kepada umat Islam di tengah kegelapan zaman. Para penyair menulis qasidah yang menggambarkan Sultan Bayazid sebagai singa Allah di bumi Eropa. Di madrasah dan zawiyah, para ulama mengajarkan kepada murid-murid mereka bahwa kemenangan bukan sekadar hasil kekuatan manusia, tetapi buah dari iman yang teguh dan keikhlasan dalam berjuang. Dalam pandangan mereka, perang itu telah memisahkan antara kebenaran dan kebatilan, sebagaimana peperangan para nabi dahulu yang menegakkan agama di atas bumi. Namun, sejarawan Muslim juga memandang bahwa kemenangan di Nikopolis membawa perubahan besar terhadap tatanan politik dan sosial di Balkan. Banyak daerah yang sebelumnya berada di bawah pengaruh Hongaria dan Bizantium mulai beralih kesetiaan kepada Sultan Bayazid. Para bangsawan Kristen yang masih hidup setelah perang terpaksa mengakui kekuasaan Utsmani dan bersumpah setia kepada sang sultan. Mereka diizinkan tetap memeluk agamanya asalkan membayar jizyah dan tidak melakukan perlawanan. Dalam sumber Islam dijelaskan bahwa kebijakan Bayazid ini adalah bentuk dari keadilan Islam yang tidak memaksa seseorang untuk berpindah agama, tetapi menegakkan hukum berdasarkan syariat. Para sejarawan mencatat bahwa banyak penduduk lokal yang kemudian lebih memilih berada di bawah pemerintahan Utsmani karena mereka merasa lebih aman dan terlindungi dibanding masa kekuasaan penguasa Kristen yang sebelumnya menindas rakyat kecil. Dalam pandangan dunia Islam, kemenangan Nikopolis menjadi bukti bahwa kekuasaan Utsmani bukan sekadar kerajaan yang mencari kemegahan duniawi, melainkan instrumen Allah untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Para faqih pada masa itu membandingkan Utsmani dengan kekhalifahan Bani Abbas yang telah runtuh di Baghdad. Mereka menyebut bahwa Utsmani telah menjadi benteng terakhir bagi umat Islam untuk mempertahankan maruah agama. Oleh karena itu, kemenangan di Nikopolis dianggap bukan hanya milik Turki, melainkan kemenangan seluruh umat Islam dari Maghrib hingga Khurasan. Di kota-kota Islam, gema takbir kemenangan menggema bersahutan sebagai tanda syukur atas pertolongan Allah. Meski demikian, di antara para ulama ada pula yang memperingatkan bahaya dari kemegahan yang berlebihan. Mereka mengingatkan bahwa kemenangan tidak boleh membuat umat terlena. Dalam khutbah di masjid-masjid Konya Bursa dan Edirne, para khatib mengingatkan kisah kaum terdahulu yang hancur karena kesombongan setelah kemenangan besar. Sebagian ulama seperti Syekh Bahauddin Naqsyibandi dan murid-muridnya menulis nasihat agar para penguasa menjaga diri dari cinta dunia yang bisa memadamkan semangat jihad. Mereka mengingatkan bahwa kemenangan yang sejati adalah ketika hati seorang mukmin tetap tunduk kepada Allah dan tidak merasa lebih mulia dari yang lain.
Sejarawan Muslim juga menyoroti aspek strategi dan kecerdikan militer Bayazid yang dianggap sebagai teladan bagi pemimpin Islam. Mereka menggambarkan bahwa Bayazid tidak hanya mengandalkan keberanian, tetapi juga memiliki kemampuan luar biasa dalam membaca situasi. Ia memahami kelemahan musuhnya yang datang dari berbagai bangsa dengan ego yang berbeda. Ia memecah mereka dari dalam tanpa harus menumpahkan darah lebih banyak. Dalam catatan Al-Makrizi disebutkan bahwa kemenangan Nikopolis adalah hasil dari kesabaran dan ketelitian. Pasukan Utsmani tidak tergesa-gesa, melainkan menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Keputusan Bayazid untuk memancing musuh dengan pasukan yang tampak lemah menunjukkan kecerdasannya dalam memahami psikologi perang. Setelah perang usai, Sultan Bayazid memperluas jaringan kekuasaannya ke wilayah utara Sungai Donau. Ia menempatkan garnisun Islam di kota-kota strategis seperti Vidin dan Silistra. Ia juga memperkuat benteng di sepanjang sungai sebagai garis pertahanan terhadap kemungkinan serangan balik Eropa. Para sejarawan Muslim menulis bahwa Bayazid tidak menganggap perang Nikopolis sebagai akhir dari perjuangan, melainkan awal dari babak baru untuk memperkuat pijakan Islam di Eropa. Ia mengirimkan para ulama dan dai ke wilayah yang baru ditaklukkan untuk mengajarkan akidah dan hukum Islam. Dengan cara itu, Islam tidak hanya datang dengan pedang, tetapi juga dengan ilmu dan akhlak. Banyak penduduk lokal yang akhirnya memeluk Islam karena menyaksikan keadilan dan kebaikan dari para ulama yang hidup di tengah mereka. Dalam karya para sejarawan Islam, Perang Nikopolis juga dilihat sebagai pertarungan antara dua pandangan hidup. Eropa datang dengan semangat penebusan dosa melalui pedang, sementara Islam datang dengan semangat menegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam pandangan Islam, peperangan bukan untuk menumpahkan darah semata, tetapi untuk menolak kezaliman dan membuka jalan bagi manusia untuk mengenal Tuhan. Oleh karena itu, kemenangan di Nikopolis dianggap sebagai kemenangan nilai-nilai kebenaran atas kezaliman dan kesombongan. Beberapa ulama pada masa itu menulis bahwa peristiwa Nikopolis menunjukkan betapa janji Allah pasti benar. Ketika kaum muslimin bersatu dan menegakkan hukum Allah, maka pertolongannya akan datang dari arah yang tidak disangka. Mereka mengutip ayat bahwa jika kamu menolong agama Allah, maka Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dalam pandangan ini, kemenangan bukan semata hasil keberanian manusia, melainkan buah dari ketaatan. Maka dari itu, banyak yang menilai bahwa Perang Nikopolis menjadi pelajaran sejarah, bahwa kejayaan Islam tidak akan lahir dari perpecahan, melainkan dari keimanan dan ketaatan kepada syariat. Kemenangan di Nikopolis juga mengubah pandangan dunia Islam terhadap Eropa. Sebelumnya banyak orang Islam yang melihat Eropa sebagai wilayah yang kuat dan sulit ditundukkan. Namun setelah perang itu, muncul keyakinan baru bahwa tidak ada kekuatan yang tak dapat dikalahkan bila Allah menghendaki. Sejarawan Muslim mencatat bahwa berita kemenangan itu menyebar cepat hingga ke Kairo, Damaskus, dan Samarkand. Para pedagang dan penulis dari dunia Islam membawa kabar kemenangan itu ke seluruh penjuru negeri Islam. Bagi umat Islam di wilayah timur, kemenangan itu menjadi bukti nyata bahwa kebangkitan Islam tidak berhenti di masa Abbasiyah, melainkan terus hidup dalam tubuh Utsmani. Sementara di kalangan pemikir Islam, muncul diskusi panjang mengenai arti kemenangan dalam konteks spiritual. Sebagian berpendapat bahwa kemenangan Nikopolis adalah ujian bagi umat agar tidak menggantungkan diri kepada kekuatan duniawi. Mereka mengingatkan bahwa kemenangan seperti itu harus diikuti dengan syukur dan introspeksi. Dalam surat-surat para ulama kepada Sultan Bayazid, sering diselipkan nasihat agar ia tidak melupakan tanggung jawab terhadap rakyat miskin dan penegakan hukum. Mereka berpesan agar kemenangan di medan perang tidak diikuti dengan kekalahan di medan moral. Para sejarawan Muslim yang hidup setelah masa itu juga melihat Perang Nikopolis
sebagai bagian dari perjalanan panjang peradaban Islam di Eropa. Mereka menulis bahwa kemenangan itu membuka jalan bagi penaklukan lebih lanjut di Balkan dan Eropa Tengah. Namun, yang lebih penting adalah bahwa kemenangan itu menanamkan keyakinan pada umat Islam bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga keadilan dan memberi cahaya kepada dunia yang penuh kegelapan. Dalam pandangan mereka, Perang Nikopolis bukan hanya kemenangan pedang, tetapi juga kemenangan dakwah. Ketika abad berganti dan kekuatan dunia berubah, makna Perang Nikopolis tetap menjadi pelajaran penting dalam sejarah Islam. Ia menunjukkan bahwa kemenangan sejati tidak bergantung pada jumlah atau senjata, tetapi pada kekuatan iman dan ketulusan niat. Ia juga mengingatkan bahwa setiap kemenangan harus diiringi dengan kesadaran bahwa semua datang dari kehendak Allah. Dalam kesadaran itu, sejarawan Muslim memandang Perang Nikopolis sebagai batu pijakan spiritual bagi umat Islam untuk selalu menjaga kesatuan dan keimanan di tengah cobaan dunia. Setelah euforia kemenangan di Nikopolis mulai mereda, Sultan Bayazid memusatkan perhatiannya pada pengaturan wilayah dan konsolidasi kekuasaan. Ia memahami bahwa kemenangan yang besar tidak akan berarti jika tidak diikuti dengan pembenahan politik dan pemerintahan yang kokoh. Maka dari itu, ia mengatur sistem administrasi di wilayah Balkan agar selaras dengan tatanan Utsmani yang berlaku di Anatolia. Wilayah yang ditaklukkan tidak dibiarkan kosong dari pengawasan, melainkan ditempatkan pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Sultan. Mereka diberi tugas menjaga stabilitas, menegakkan hukum Islam, dan memastikan penduduk baru merasa aman di bawah naungan pemerintahan yang adil. Para sejarawan Muslim menulis bahwa masa setelah perang ini justru menjadi masa penting dalam pembentukan struktur birokrasi Islam di Eropa Timur. Dalam pandangan para ulama, Sultan Bayazid mencontoh cara para khalifah terdahulu yang selalu mengiringi kemenangan dengan pembangunan. Ia tidak hanya mengirimkan pasukan, tetapi juga mendirikan madrasah, masjid, dan rumah-rumah ilmu di wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan. Banyak ulama dari Bursa, Amasya, dan Konya yang diutus untuk mengajarkan hukum Islam, bahasa Arab, dan tafsir kepada penduduk setempat. Dalam catatan sejarah Islam, disebutkan bahwa beberapa kota di Bulgaria mulai memiliki pusat keilmuan yang diisi oleh para penuntut ilmu dari berbagai negeri. Mereka datang bukan sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa cahaya pengetahuan. Dengan cara itu, kemenangan di Nikopolis berubah menjadi jembatan bagi penyebaran peradaban Islam yang damai. Sementara itu, di dunia Islam sendiri, kemenangan itu menumbuhkan kembali semangat jihad yang sempat surut setelah kejatuhan Baghdad. Umat Islam di timur melihat Bayazid sebagai simbol kebangkitan dan keberanian yang mampu menandingi kekuatan Eropa. Dalam khutbah di berbagai kota besar dunia Islam, nama Bayazid disebut bersama para pahlawan terdahulu, seperti Salahuddin Al-Ayyubi dan Nuruddin Zangi. Sejarawan Muslim menulis bahwa semangat baru ini memunculkan kesadaran bahwa kekuasaan Islam harus dijaga dengan ilmu dan keadilan, bukan hanya dengan pedang. Kemenangan di Nikopolis menjadi bukti bahwa Islam bukan agama yang surut di bawah tekanan zaman, tetapi kekuatan yang terus hidup selama iman masih bersemi di hati para pengikutnya. Namun, kemenangan besar ini juga membawa perubahan besar pada keseimbangan kekuatan di wilayah Balkan. Banyak penguasa kecil di sekitar Sungai Donau yang sebelumnya setia kepada kerajaan-kerajaan Kristen mulai mendekat kepada Utsmani. Mereka mengirim utusan untuk meminta perlindungan dan berjanji akan membayar upeti tahunan. Beberapa di antaranya bahkan mengirim anak-anak mereka ke istana Utsmani untuk dididik dalam tradisi Islam. Dengan cara ini, Sultan Bayazid memperluas pengaruhnya bukan hanya melalui perang, tetapi juga melalui diplomasi dan pendidikan. Para sejarawan Muslim menulis bahwa inilah bentuk kebijakan lembut yang menjadi ciri khas pemerintahan Utsmani, di mana kekuasaan tidak hanya ditegakkan dengan kekuatan senjata,
tetapi juga dengan kebijaksanaan. Di sisi lain, kemenangan itu membawa ketakutan besar di kalangan kerajaan-kerajaan Eropa. Paus di Roma menganggap kekalahan di Nikopolis sebagai bencana rohani yang menodai kehormatan dunia Kristen. Banyak penulis Barat menyebutnya sebagai hari kelam bagi Eropa. Namun dalam catatan sejarah Islam, hal itu justru dianggap sebagai pertanda bahwa kekuasaan dunia Kristen mulai kehilangan arah dan kekuatan mereka sudah tidak sebanding dengan keteguhan iman kaum muslimin. Sejarawan Muslim menggambarkan bagaimana kekalahan itu membuat Eropa terpecah dan saling menyalahkan, sementara dunia Islam justru semakin kompak dan yakin akan kebenaran perjuangannya. Setelah perang, Bayazid dikenal sebagai penguasa yang cepat mengambil keputusan. Ia tidak membiarkan kemenangan membuatnya lalai. Ia memperkuat hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam lain, termasuk dengan Mamluk di Mesir dan beberapa amir di Asia Kecil. Ia berusaha menciptakan jaringan kekuasaan Islam yang saling menopang agar kekuatan kaum muslimin tidak mudah digoyahkan oleh serangan luar. Para sejarawan Muslim menilai langkah ini sebagai salah satu alasan mengapa Kesultanan Utsmani mampu bertahan begitu lama, karena Bayazid tidak memandang kekuasaannya sebagai milik pribadi, tetapi sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga dengan kesungguhan. Bagi para penulis sejarah Islam, Perang Nikopolis juga menjadi bukti nyata bahwa keadilan dan kesabaran adalah kunci kemenangan. Mereka menggambarkan bahwa pasukan Utsmani bukan hanya pasukan perang, tetapi juga pasukan yang berdisiplin dan memiliki adab. Sebelum setiap pertempuran, mereka berwudu dan memohon ampunan kepada Allah. Mereka tidak menjarah atau membunuh tanpa perintah. Dalam pandangan para ulama, inilah bentuk jihad yang benar, yakni berperang dengan niat menegakkan kebenaran dan menolak kezaliman, bukan untuk memburu kekayaan atau kehormatan dunia. Selain itu, kemenangan di Nikopolis juga mempertegas posisi Utsmani sebagai pelindung umat Islam di wilayah Balkan. Banyak masyarakat Muslim yang sebelumnya hidup tertekan di bawah kekuasaan Kristen mulai berani menampakkan identitasnya kembali. Mereka membangun masjid dan madrasah di wilayah yang baru dibebaskan. Dalam catatan Al-Kalkosyandi disebutkan bahwa beberapa suku Turki bahkan menetap secara permanen di wilayah itu, membawa serta bahasa, budaya, dan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, kemenangan di Nikopolis bukan sekadar kemenangan tentara, tetapi kemenangan peradaban yang membawa perubahan mendalam terhadap struktur sosial masyarakat Balkan. Di sisi spiritual, para ulama menganggap kemenangan ini sebagai buah dari doa dan keikhlasan para mujahid. Mereka mengajarkan kepada umat bahwa setiap keberhasilan dalam Islam tidak lepas dari campur tangan ilahi. Oleh sebab itu, setelah perang banyak majelis dzikir dan sholat syukur diselenggarakan di berbagai tempat. Para ulama mengingatkan bahwa pertolongan Allah datang bukan karena kekuatan, tetapi karena kesungguhan hati yang menyerahkan segala urusan kepadanya. Mereka menjadikan Perang Nikopolis sebagai contoh bahwa selama manusia menegakkan kebenaran dan menjaga amanah, maka Allah akan menurunkan kemenangannya pada waktu yang tepat. Dalam tulisan para sejarawan Islam masa kemudian, Perang Nikopolis disebut sebagai tonggak kebangkitan Islam di Eropa. Mereka melihatnya sebagai pintu yang membuka jalan bagi ekspansi selanjutnya menuju Hongaria dan Balkan bagian dalam. Namun yang lebih penting, mereka memandangnya sebagai kebangkitan moral dan spiritual yang menunjukkan bahwa kekuatan Islam tetap hidup meskipun dunia tengah berada dalam kegelapan. Para penulis Sufi menafsirkan kemenangan itu sebagai simbol bahwa cahaya kebenaran akan selalu mengalahkan kegelapan kesombongan. Dan selama umat Islam berpegang kepada tali Allah, maka tidak ada kekuatan yang mampu memadamkannya. Seiring berjalannya waktu, peristiwa Nikopolis menjadi kenangan yang hidup dalam ingatan umat Islam. Ia menjadi bagian dari kisah panjang
tentang keteguhan iman dan keberanian dalam menghadapi musuh-musuh besar. Di setiap generasi, ulama dan sejarawan mengingatkan kembali maknanya agar umat Islam tidak melupakan pelajaran di balik kemenangan itu, bahwa kejayaan hanya datang bagi mereka yang bersatu, berilmu, dan berpegang teguh kepada keadilan. Kemenangan di Nikopolis bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab besar untuk menjaga cahaya Islam agar tetap bersinar di bumi Eropa dan dunia seluruhnya. Sesudah masa konsolidasi pasca Nikopolis berjalan beberapa tahun, bayangan kemenangan itu terus menghiasi ingatan rakyat dan menjadi kisah yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya di dunia Islam. Para penyair menggubah kisahnya dalam bentuk nazham yang dibacakan di madrasah dan majelis ilmu. Anak-anak muda Utsmani tumbuh dengan semangat yang dibentuk oleh teladan para prajurit Nikopolis. Namun di balik kebanggaan itu, Sultan Bayazid mulai dihadapkan pada tantangan baru yang datang bukan dari luar, melainkan dari dalam tubuh kerajaannya sendiri. Para sejarawan Muslim menulis bahwa setelah kemenangan besar, biasanya muncul ujian besar yang menguji keteguhan hati dan kebijaksanaan pemimpin. Sultan Bayazid mulai menghadapi tekanan politik dari beberapa amir di Asia Kecil yang merasa kehilangan pengaruh karena penguatan kekuasaan pusat. Mereka khawatir bahwa setelah kemenangan besar, Utsmani akan menelan seluruh wilayah mereka dan menghapus kemandirian lama yang telah bertahan selama berabad-abad. Bayazid menyadari bahwa ancaman semacam ini bisa merusak persatuan yang telah dibangun dengan susah payah. Oleh karena itu, ia memilih untuk tidak serta-merta menaklukkan mereka dengan kekuatan senjata, melainkan menggunakan diplomasi dan pernikahan politik. Sejarawan Muslim mencatat bahwa Bayazid menikahkan beberapa putrinya dengan penguasa lokal untuk memperkuat ikatan kekeluargaan dan menenangkan kegelisahan politik di Anatolia. Langkah ini menunjukkan kecerdikan yang jarang dimiliki oleh penguasa zamannya. Pada saat yang sama, wilayah Balkan yang baru ditaklukkan mulai mengalami perubahan sosial yang cepat. Penduduk asli yang semula hidup di bawah tekanan kerajaan-kerajaan feodal Kristen kini mendapatkan sistem yang lebih adil di bawah pemerintahan Islam. Mereka tidak lagi dipaksa bekerja di tanah bangsawan tanpa upah, melainkan diberikan hak untuk mengelola lahan dengan membayar pajak ringan. Sejarawan Muslim menulis bahwa banyak petani yang akhirnya menganggap kekuasaan Utsmani lebih manusiawi dibanding penguasa sebelumnya. Dalam beberapa desa, bahkan muncul perpaduan budaya di mana adat lokal hidup berdampingan dengan hukum Islam tanpa saling meniadakan. Kebijakan ini memperlihatkan bahwa kemenangan Nikopolis bukan hanya tentang perluasan wilayah, tetapi juga tentang penyebaran nilai-nilai Islam dalam bentuk keadilan sosial. Sultan Bayazid menempatkan qadhi dan mufti di berbagai kota untuk mengawasi jalannya hukum, sekaligus melindungi penduduk dari penyalahgunaan kekuasaan. Dengan langkah itu, hukum syariat menjadi tiang penopang pemerintahan, bukan sekadar simbol keagamaan. Para sejarawan Muslim menilai bahwa masa setelah Nikopolis menjadi salah satu periode di mana hukum Islam benar-benar hidup dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat dari berbagai latar belakang. Dari sisi ekonomi, kemenangan besar itu membuka jalur perdagangan baru di wilayah Danub. Para pedagang Muslim dari Anatolia mulai memasuki kota-kota di Eropa Timur dengan membawa barang-barang dari timur seperti rempah-rempah, kain sutra, dan logam mulia. Dalam catatan beberapa sejarawan Muslim disebutkan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Laut Hitam dan Laut Marmara semakin ramai karena arus perdagangan yang meningkat. Keamanan yang dijaga oleh pasukan Utsmani membuat banyak pedagang Eropa pun memilih berdagang di bawah perlindungan Sultan Bayazid. Dengan demikian, kemenangan di Nikopolis bukan hanya meneguhkan supremasi militer Islam, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi kerajaan. Sejarawan Islam juga menggambarkan bahwa setelah kemenangan itu, muncul gerakan keilmuan yang semakin pesat di pusat-pusat kota Utsmani. Banyak ulama dari berbagai negeri datang ke Edirne dan Bursa
untuk mengajar dan menulis kitab. Bayazid dikenal sebagai pelindung ilmu, dan ia membangun lembaga pendidikan tinggi yang mengajarkan fikih, tafsir, hadis, dan ilmu falak. Di antara mereka terdapat para ulama besar yang kemudian menjadi penasehat istana. Mereka tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pengarah kebijakan agar pemerintahan tidak keluar dari nilai-nilai Islam. Dalam pandangan para sejarawan Muslim, langkah ini menunjukkan bahwa kemenangan sejati bukan hanya dengan pedang, melainkan dengan pena dan ilmu yang menerangi jalan umat. Sementara itu, dunia Islam di luar Utsmani memandang kemenangan Nikopolis sebagai peristiwa yang mengubah arah sejarah. Kekuasaan Utsmani yang terus tumbuh dianggap sebagai bukti nyata bahwa Allah telah memilih bangsa Turki sebagai pembawa panji Islam pada masa itu. Namun bersamaan dengan itu, muncul pula rasa iri dan kekhawatiran dari penguasa lain yang melihat kebesaran Utsmani sebagai ancaman terhadap kekuasaan mereka. Beberapa sultan di timur mulai menyusun aliansi untuk menyaingi Bayazid. Para sejarawan Muslim menyebut bahwa inilah benih-benih pertentangan yang kelak berujung pada konflik besar dengan Timur Leng. Akan tetapi, pada masa itu, Bayazid belum menganggap ancaman tersebut serius karena ia masih meyakini bahwa kekuatan Islam harus tetap bersatu di bawah satu panji. Dalam pandangan ulama, masa setelah Perang Nikopolis menjadi waktu ujian bagi Bayazid untuk menunjukkan apakah ia mampu menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Para ahli tasawuf menulis nasihat agar sultan tidak terbuai oleh gemerlap kemenangan, karena kemuliaan sejati adalah kerendahan hati di hadapan Allah. Mereka mengingatkan bahwa kemenangan yang diperoleh dengan izin ilahi akan berubah menjadi kehancuran jika disertai kesombongan. Dalam banyak catatan disebutkan bahwa Sultan Bayazid menerima nasihat itu dengan rendah hati dan sering mengundang para ulama ke istananya untuk berdiskusi tentang makna jihad dan pemerintahan yang adil. Namun, di tengah kemegahan dan keberhasilan itu, tanda-tanda ketegangan mulai terlihat di perbatasan timur. Berita tentang kebangkitan Timur Leng yang menaklukkan negeri-negeri besar sampai ke Persia dan Transoksiana mulai terdengar di Anatolia. Para sejarawan Muslim menulis bahwa ancaman ini menandai perubahan besar dalam perjalanan Utsmani. Setelah menaklukkan musuh-musuh dari barat, kini Bayazid harus menghadapi tantangan dari timur. Sebagian ulama menganggap hal itu sebagai ujian akhir setelah kemenangan besar di Nikopolis. Mereka berkata bahwa Allah ingin menguji apakah kemenangan yang diberikan kepada umat Islam akan membuat mereka semakin dekat kepadanya, atau justru lalai dan saling bersaing satu sama lain. Kisah setelah Perang Nikopolis menjadi pelajaran bahwa kemenangan bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Para sejarawan Muslim menulis bahwa selama beberapa tahun setelah perang itu, Kesultanan Utsmani mencapai puncak kejayaan moral, sosial, dan ekonomi. Namun di balik semua itu, dunia sudah menyiapkan babak baru yang akan menguji kekuatan iman, persatuan, dan keteguhan hati umat Islam. Nikopolis tetap dikenang sebagai lambang kejayaan, tetapi juga sebagai peringatan bahwa setiap kemenangan membawa amanah yang berat untuk dijaga dengan kesabaran dan kebijaksanaan.